One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, diawasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana kita diperlihatkan pulau terapung di atas awan, dan kita melihat seseorang yang sudah tersadar dari pingsannya itu, dan orang itu adalah Raja Naga Ause yang sedang sibuk mencari bala bantuan ke sana kemari. Ause yang sudah sampai di depan pintu rumah Neza mencoba memanggil si naga tua kuno itu. Ause berkata, "Hei kakek Neza yang ganteng, ini aku Ause meminta bantuanmu. Ini adalah waktu yang tepat untuk kau menunjukkan keeksistensianmu. Hei, tunjukkanlah eksistensi kalian untuk menunjukkan bahwa si kakek naga legend ini benar-benar adanya." Namun sayangnya panggilan ramah Ause itu tidak ada jawaban sedikit pun. Ause yang tak tahu sopan santun langsung masuk ke rumah kakek Neza. Ause mengira kalau kakek Neza masih tidur dengan dayang-dayangnya. Di saat Ause memasuki rumah itu, dia pun tidak menemukan si kakek legend itu. Ause pun terus memanggil nama kakek legend. "Hei kakek legend, assalamualaikum." Begitulah kira-kira. Ause yang melihat kursi bambu kesayangan kakek Neza hanya bisa meratapi dan berpikir keras kemana kakek legend itu pergi. Sial, kemana si kakek ini ya? Lalu Ause pun masuk lebih dalam ke ruangan kakek Neza. Ia melihat kursi naga tahta sang kakek naga tersebut. Ause yang usil, ia dengan santainya melompat ke kursi tahta milik ayahnya itu. Akan tetapi bukanlah kenyamanan yang ia dapat, melainkan rasa sakit. Ause pun bingung kenapa seorang ayah suka sekali dengan kursi tua tahtanya itu. Di saat Ause duduk, tiba-tiba muncullah para kakek tua naga. Ia berkata, "Hei Ause, apa yang kau lakukan di sini? Kau itu tidak tahu sopan santun, main naik-naik aja kursi naga agung itu." Ause pun menjawab, "Aku mau duduk di sini. Tapi aku heran kepada kalian, mana sopan santun kalian kepada Raja Naga baru ini?" Lalu tetua Cuma pun berkata, "Jika kursi naga yang Ause duduki itu adalah kursi leluhur bangsa naga, jadi bagaimanapun kau harus menghormatinya, meski kau seorang Raja Naga." Ause yang tak terima akan hal itu malah menodong pedangnya itu kepada para tetua naga. Ia berkata, "Dasar orang tua bodoh, zaman sekarang sudah berubah. Ini adalah zamanku atau eraku. Kalian paham kan? Melihat kursi ini aku begitu kesal karena kursi ini begitu keras dan tak nyaman. Aku sebagai Raja Naga baru, aku meminta kalian tetua untuk menggantinya." Para tetua yang mendengarkan hal itu kaget saat mendengarkan titahnya. Lalu salah satu ketua berkata, "Ause, berhentilah membuat masalah dan berbuat onar di sini. Lebih baik kau lakukan saja tugasmu dengan baik sebagai Raja Naga." Ause yang egois malah berdebat dengan para tetua. Ia berkata bahwa Raja Naga lebih dari segalanya. Jadi Ause meminta mereka mengganti kursi itu segera. Para tetua yang merasa tak dihargai menghantamkan tongkatnya sambil berkata, "Cukup Ause, kau itu terlalu sombong. Meski kau seorang Raja Naga sekarang, kau tak bisa mengubah sama sekali sang leluhur. Kau itu tidak ada apa-apanya dibandingkan para naga kuno." Ause yang mulai terpancing emosinya mulai menyerang para tetua. Ia berkata, "Kalian semua berani-beraninya melawan titahku." Para tetua itu tak bisa berbuat apa-apa dan terjatuh di depan Ause begitu saja. Ause berkata, "Kalian semua, para tetua, sudah cukup. Aku sang Raja Naga baru, tak akan ada waktu lagi untuk mendengarkan nasihat kalian." Ause yang sudah muak dengan para tetua, ia pun langsung menebas kursi itu sambil berkata, "Aku bingung kenapa kalian tidak mau mendengarkan perintahku." Di saat kursi itu sudah hancur, tiba-tiba Ause pun melihat sesuatu tergeletak di sana. Ause yang penasaran dengan hal itu langsung mengambil surat yang tergeletak itu. Ause pun sedikit kaget karena tulisan yang ada di bawah kursi itu ternyata untuk Ause. Ause sempat berpikir apakah kakek naga tua ayahnya sudah memprediksikan hal itu. Dia tahu kalau Ause akan merusak kursi tahta kebanggaannya. Dalam isi surat itu dikatakan jika Ause adalah penerus sang Raja Naga kuno. Ia adalah penerus naga kuno yang tak memiliki kursi naga karena kursinya setelah dirusak oleh dirinya sendiri. Hanya kau Ause yang begitu sombong dan berani menentangku. Ause yang membaca surat itu sedikit agak kesal karena ternyata ayahnya selama ini memperhatikannya. "Semua keturunanku memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Tapi yang membuatku khawatir adalah sikapmu. Karena dari semua anakku hanya sikapmu yang berbeda dengan yang lainnya. Kau terus bertingkah sangatlah aktif dan berani melawanku." Dari dulu, Ause selalu berkata kepada ayahnya kalau dia akan menjadi Raja Naga dan akan menghancurkan kursi itu. Sambil berlari meledek ayahnya itu.
Bahkan bukan itu saja, Ause pun selalu membuat onar dia suka sekali mencoret-coret apapun yang di dekatnya. Bahkan satu pohon pun menjadi korbannya. Ause kecil begitu sangatlah ceria meski dia ditinggalkan oleh seorang ibu. Kau adalah orang yang paling aku sayang, Ause. Karena itu aku selalu memarahimu berbeda dengan yang lain. Tapi anehnya semakin aku memarahimu, kau makin nakal saja dan selalu membuat masalah. Kau bahkan berani memarahi orang lain demi mempermalukanku. Hei anakku Ause, sejujurnya aku malu. Tapi itu bukan karena dirimu, melainkan karena diriku yang menyembunyikan rasa sayangku kepadamu. Sampai membiarkanmu mencari jati dirimu sendiri. Setelah Ause membaca surat itu, tiba-tiba muncullah Yuanqi si burung Kiaroro. Ause yang melihat Yuanqi mencoba menanyakan keberadaan kakek naga kuno Neza. Lalu Yuanqi pun menyuruh Ause untuk mengikutinya dan masuk ke dalam gua-gua yang ada di sana. Yuanqi berkata jika kakek naga kuno Neza telah menunggumu di dalam. Ause pun mengikuti Yuanqi berjalan di dalam gua. Sampai pada akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat yang terlihat tempat itu sangatlah menyeramkan. Terlihat kakek naga kuno Neza sedang duduk lemas tak berdaya di kursi tahtanya. Serta terlihat juga benang-benang kuning menyala-nyala di tempat duduk itu. Kakek Neza berkata, "Hei Ause sang penyelamat, akhirnya kau datang juga. Hei, ada apa denganmu? Apakah kau baik-baik saja? Bukankah kau itu adalah leluhur para naga dan sang naga abadi Neza? Hei, kenapa kau bisa bernasib mengenaskan seperti ini? Kau itu bodoh Ause. Aku hanyalah naga tua yang sedang sekarat. Aku melakukan ini demi memperpanjang sedikit umur hidupku." Lalu jalar-jalar itu pun mulai menghilang. Ternyata berkat jalar-jalar inilah kakek Neza bertahun-tahun bisa bertahan dan bisa melihat reinkarnasi wujud dari naga emas kuno. Hei kakek tua, kumohon tetaplah hidup. Bangunlah kumohon, tetaplah bersamaku di sini. Hei Ause, karena kau melihatku di sini, mungkin ini adalah keberuntunganmu. Karena aku yang sudah menghilangkan satu lenganmu, biarkan aku mengembalikan tanganmu dengan kekuatanku ini. Sambil memegang bahu Ause, tiba-tiba jalar-jalar emas itu pun menyatu dengan tubuh Ause serta berubah menjadi lengan emas di sana yang berbeda dengan lengan-lengan yang pada umumnya. Kakek Neza berkata, "Itu adalah hadiah kecil dariku untukmu." Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Arigatou.